Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi kedua mengenai kegawat daruratan di bidang psikiatri. Untuk kali ini saya akan lebih berfokus pada aspek di UGD. Sebagai pendahuluan, selama dekade terakhir ini telah terjadi peningkatan secara progresif dari episode gawat darurat yang diakibatkan karena kondisi kejiwaan. Artinya setelah masa pandemi COVID-19 ini justru UGD di rumah sakit jiwa angkanya mengalami peningkatan. Nah, apa sih sebenarnya yang berpengaruh dari kondisi tersebut? Ya, selain dari pandemi, tentu kita ketahui bahwa seringkali gangguan jiwa mengalami kekambuhan karena tidak minum obat. Kemudian adanya jarak tempat tinggal yang dekat ke UGD. Jadi artinya kalau keluarga panik, akhirnya langsung dibawa ke UGD. Padahal sebenarnya bisa lewat puskesmas. Kemudian adanya dari penelitian frekuensi yang tinggi terkait readmission, artinya rawat kembali atau masuk kembali ke bangsal perawatan, di mana readmission itu bisa dikatakan adalah 72 jam setelah pemulangan dari pasca rawat inap. Artinya bisa 2 atau 3 hari. Kemudian biasanya juga pasien yang sebelumnya baru saja pulang dari rawat inap. Artinya kontrolnya biasanya jadinya ke UGD. Yang kemudian yang tingginya juga episode angka peak season di rumah sakit jiwa biasanya terjadi lebih banyak tuh justru pada waktu-waktu jam kerja. Nah, kemudian dari penelitian dikatakan prosentasi diagnosis terbanyak apa sih sebenarnya yang masuk ke UGD yang khusus untuk bagian psikiatri? Ternyata sebagian besar 42,7% adalah gangguan mood, yang mana kebanyakan adalah depresi, bipolar yang disertai dengan kecenderungan untuk menyakiti diri atau bunuh diri. Kemudian yang kedua 26,1% ternyata gangguan kecemasan. Ini kebanyakan adalah panik ya dan gangguan fobia. Kemudian dijumpai juga 22,9% untuk kondisi yang terkait dengan penyalahgunaan zat alkohol dan peresepan yang berlebihan dari opioid. Kemudian dari keseluruhan itu ternyata 58% akibat mereka tidak kontrol rutin ke poliklinik rawat jalan atau outpatient. Kemudian dari penelitian juga dikatakan bahwa populasi individu di pedesaan ternyata lebih sering atau 2 kali lebih mungkin untuk mengalami overdosis dalam peresepan obat dibandingkan individu yang tinggal dari perkotaan. Tentu ini adalah masalah edukasi. Jadi akhirnya harus dirawat inap harus datang ke UGD terkait dengan kondisi kejiwaan. Nah, tadi yang banyak adalah depresi. Kenapa? Karena depresi ini adalah kondisi mood yang seringkali menyertai masalah-masalah komorbid seperti yang paling banyak tuh infak miokard akut ya, ketika dia pertama kali terjadi serangan infak miokard itu tinggi ya dibanding dengan depresi yang tanpa penyakit fisik. Kemudian juga depresi ini bisa mempengaruhi kondisi fisik ya, sehingga meningkatkan morbiditas dan mortalitas khususnya pada fungsi kardiovaskuler. Kemudian juga sikap merokok atau perilaku merokok ya, dilaporkan bahwa individu yang menggunakan marijuana dan tembakau hampir 2 kali lebih mungkin untuk mengalami gejala pernafasan dibandingkan bukan perokok, sehingga akhirnya datang ke emergensi psikiatri. Nah, tadi kita pendahuluan, sekarang kita masuk ke bidang kegawat daruratan psikiatri. Apa sih sebenarnya kegawat daruratan psikiatri? Kalau secara literasi dikatakan bahwa yang namanya gawat darurat jiwa adalah intervensi untuk beberapa gangguan kesehatan jiwa atau gangguan mental, perilaku, dan juga sosial yang timbulnya bersifat akut
ya. Artinya ada kata-kata akut nih yang tentunya membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Nah, biasanya dari kondisi pasien kita akan mencoba mengelaborasikan data ya, di mana bisa menyangkut sosiodemografinya ya. Biasanya nanti akan ada mapping posisi di mana sih individu itu berasal gitu ya. Kemudian kita menanyakan riwayat psikiatri pasien sebelumnya, apakah baru sakit pertama nih, kemudian punya bagaimana genogram keluarganya, bagaimana kondisi fisiknya, terus pengecekan status mental yang kita dapatkan di saat in person di UGD, kemudian resiko bunuh diri dan perilaku membahayakan bagi orang lain, adakah gangguan itu telah membahayakan diri dan lingkungannya. Kemudian tentu akan ada penegakan diagnosis klinis dan terakhir pemberian pengobatan. Dari penelitian dikatakan bahwa 1 dari 8 atau hampir 12 juta dari 95 juta kunjungan rawat darurat di rumah sakit umum ternyata adalah gangguan jiwa dan penyalahgunaan zat atau kondisi yang berkomorbiditas. Artinya ada gangguan jiwa, ada juga F1-nya, yaitu gangguan penyalahgunaan zat. Nah, kunjungan masalah yang terkait perilaku ke UGD itu terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana terjadi peningkatan 9% per tahunnya. Nah, ini kenapa sih terjadi seperti ini? Ternyata akibat kurangnya layanan intervensi krisis di komunitas, di mana fasilitas-fasilitas tersebut biasanya tidak menerima pasien di malam hari atau di pekan minggu. Ya, jadi artinya penuh. Biasanya kalau waktu saya jaga di UGD ya, kalau hari Minggu malam, Sabtu malam, malam Minggu itu biasanya ramai sekali. Kemudian ternyata dari penelitian lain dikatakan dominasi pasien tuh kebanyakan yang ke UGD itu laki-laki, yaitu 70,15%. Di mana rentang usianya 30 sampai 49 tahun ya, 48,7% dan tidak menikah, yaitu 74,8%. Nah, dari gangguan jiwanya itu ternyata banyaknya 63,7% memang memiliki gangguan jiwa, terus yang 24,4% akibat penyalahgunaan zat dan alkohol, dan 11,9% ternyata komorbiditas antara gangguan jiwa dan penyalahgunaan zat dan alkohol. Kalau kita bicara tentang emergensi psikiatri, ini banyak kasus-kasus yang dijumpai datang ke UGD Rumah Sakit Jiwa ternyata memiliki masalah-masalah yang tidak murni psikiatri, tapi ada kondisi fisiknya. Nah, biasanya tadi ya pada F1 ya, gangguan penyalahgunaan zat yang misalnya tembakau ya, merokok ya, biasanya ini dikatakan dari penelitian hampir 3 kali lebih mungkin mengalami gangguan pernafasan atau gangguan paru obstruktif kronis ya dibandingkan dengan yang tidak merokok dengan pengujian spirometri di UGD. Jadi di UGD Rumah Sakit Jiwa tentu perlu juga pemeriksaan spirometri ya. Kemudian yang menarik juga ya ternyata dari angka di US pada laporan April 2016 terjadi peningkatan kejadian bunuh diri dari 10,5 menjadi 13 per 100.000 orang individu. Nah, di antaranya ternyata satu orang berusia antara 10 sampai 24 tahun. Jadi rata-rata tuh 10 sampai 24 tahun melakukan bunuh diri setiap 4 hari. Jadi per 4 hari pasti ada yang melakukan tindakan bunuh diri. Dan setiap harinya kita pasti mengalami kehilangan setidaknya 1 orang yang berusia di atas 45 tahun akibat tindakan bunuh diri. Kemudian juga kenapa emergensi psikiatri atau UGD jiwa ini banyak didatangi, karena sebagian besar pembayarannya yang diterima untuk layanan tersebut melalui pembayaran asuransi ya yang kita kenal dengan BPJS. Jadi banyak sekali akhirnya yang mengharapkan untuk penanganan darurat, padahal sebenarnya nggak darurat gitu. Apa sih yang melatar belakangi? Ternyata berbagai hal psikososial yang melatar belakangi kenapa sekarang terjadi peningkatan
emergency psikiatri ini atau kunjungan pasien ke UGD rumah sakit jiwa atau ke UGD umum yang punya layanan psikiatri, yaitu perumahan. Artinya maksudnya homelessness ya, artinya yang tidak punya rumah ya, atau gelandangan psikosis ya, atau gelandangan penelantar yang terlantar. Kemudian tidak adanya dukungan sosial atau punya keluarga. Terus bantuan hidup harian yang tidak ada, artinya kemiskinan. Kemudian tidak memiliki pekerjaan dan akses ke layanan psikiatri yang jauh ya, sehingga akhirnya rumah sakit jiwanya satu dan akhirnya semuanya pada ke situ. Dan yang terakhir pengelolaan obat di sini karena hampir banyak tidak mengerti dalam manajemen penggunaan obatnya. Kemudian ada hal yang menarik juga, suatu survei yang dilakukan pada dokter umum di UGD menunjukkan ternyata peningkatan kunjungan IGD oleh individu yang mengalami gangguan jiwa ternyata menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama. Kemudian juga meningkatnya frustasi pasiennya dan berkurangnya kapasitas staf rumah sakit. Artinya memang karena ada kegawat daruratan fisik dan psikologis yang memerlukan keterlibatan berbagai unsur individu stafnya. Akhirnya lebih banyak mengurus pasien-pasien yang darurat jiwa gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya solusi yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh mungkin di pemerintah ya dan juga di rumah sakit saya di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan, layanan yang bisa meminimalkan kunjungan emergensi psikiatri. Yang diantaranya adalah tentu mengembangkan teknologi yang bisa mendekatkan ke masyarakat dengan fasilitas kecanggihan dan digital ya, dengan membuka penggunaan layanan telemedicine ya, terutama di daerah-daerah pedesaan agar aksesnya nggak terlalu riweh ke UGD rumah sakit jiwa gitu ya. Terus layanan online dengan berbasis aplikasi yang ini bisa memitigasi gejala-gejala awal sehingga tidak berlarut-larut menjadi keparahan yang berat. Kemudian pengobatan dengan injeksi long acting, yaitu misalnya antipsikotik yang punya durasi jangka panjang, misalnya 1 bulan atau bahkan ada yang 3 bulan ya. Kemudian bekerja sama dengan mobile krisis komunitas psikiatri ya untuk memitigasi faktor-faktor resiko yang dapat memprediksi kemungkinan bunuh diri atau pencegahan terhadap kejadian depresi. Kemudian juga ini yang penting ya, adanya penyediaan tentang layanan pemindaian otak, misalnya CT scan. Nah, ini juga untuk mengenali berbagai masalah, apakah gangguannya disebabkan oleh organik atau mungkin kondisi-kondisi yang ada permasalahan di dalam otaknya yang dapat dilihat langsung secara spesifik. Kemudian juga beberapa penelitian juga menjelaskan sekarang adanya pengambilan darah untuk mengidentifikasi biomarker yang terkait dengan gangguan jiwa. Jadi istilahnya bisa cek rutin ya darah yang mana ini bisa mengidentifikasi misalnya kondisi depresi, kondisi cemas misalnya ya. Dan ini memang lagi dikembangkan di Amerika. Bahkan kemarin terakhir itu ada marker yang namanya C-reaktif protein ya. Jadi ada beberapa protein yang ternyata bisa menjadi identifikasi biomarker dari depresi. Kemudian penggunaan pengujian genomik. Jadi pengobatan-pengobatan sekarang harus berbasis genom. Artinya segala pemberian obat-obat antipsikotik misalnya atau obat-obat psikofarmaka secara umum sekarang akurasinya harus berdasarkan genom dari masing-masing individu. Karena sekarang kan peta genom kita kan udah terdetek ya. Jadi kita bisa tahu apakah kita alergi nggak sih sama obat itu atau cocok nggak sih sama obat itu. Jadi artinya kekambuhannya menjadi lebih sedikit. Nah, apa sih faktor-faktor resiko yang menyebabkan begitu ramainya kunjungan pasien psikiatri di rumah sakit umum maupun ke rumah sakit jiwa yang ada UGD-nya nih? Nah, rata-rata ternyata jumlah kunjungan UGD per pasien
per tahunnya adalah 29,1% pasien yang memiliki setidaknya satu diagnosis gangguan jiwa. Ini maksudnya di rumah sakit umum ya. Jadi cukup tinggi ya. Ternyata 1 dari 4 pasien yang berkunjung ke unit gawat darurat di rumah sakit umum ternyata memiliki diagnosis gangguan jiwa. Kemudian kita yang kedua adalah resiko keparahan diagnosis gangguan, di mana kalau yang ringan atau sedang bisa berobat ke outpatient ya, dirawat jalan ya. Tapi yang berat tentu harus mendapatkan perhatian lebih lanjut melalui pintu masuk UGD, yang mana dikaitkan dengan terjadinya peningkatan kunjungan UGD. Nah, ternyata dari hasil ya semakin parahnya ternyata insidensi untuk kunjungan ke UGD semakin tinggi. Kemudian tadi yang menarik juga kita bisa sekarang mulai lebih masuk ke fase new normal ya, di mana ternyata hasil pandemi COVID-19 ini peningkatan kasus stres dalam rumah tangga dan ketekanan sekolah pada anak justru tinggi ya. Jadi kasus-kasus yang saya juga tangani di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herdian untuk kasus-kasus anak yang dirawat lewat UGD dan akhirnya harus mengalami perawatan bangsal psikiatri anak itu cukup tinggi ya, bahkan seminggunya bisa 10 sampai 12 kasus. Nah, kemudian perhatian juga terhadap berbagai masalah-masalah yang terkait dengan kejiwaan ya, seperti bunuh diri, tadi penyalahgunaan zat dan alkohol, yang mana paling banyak tuh kalau alkohol adalah overdosis dan opioid. Nah, ini yang menarik ya, yang perlu menjadi kajian lebih dalam lagi. Kemudian kekambuhan yang tinggi pada gangguan jiwa yang kronis, psikosis yang awitan pertama atau baru pertama kali, dan gelandangan atau tunawisma. Ini yang mungkin akhirnya menjadi individu yang banyak teridentifikasi masuk kunjungan rawat UGD. Nah, kita masuk sekarang ke emergensi psikiatris secara umum. Jadi sebenarnya kasus-kasus apa sih yang bisa kita mitigasi di pelayanan UGD untuk bidang psikiatri? Yang pertama, kasus-kasus yang memiliki tendensi untuk upaya bunuh diri atau sengaja menyakiti diri sendiri, self harm. Sekarang banyak ya. Kemarin terjadi di Bengkulu 50 SMP, anak SMP melakukan self harm dan ketahuan akhirnya karena pakai bajunya yang panjang-panjang. Setelah diperiksa sama gurunya ada self harmnya, atau mencoba untuk menyakiti orang lain. Ada unsur agresivitas fisik kepada orang lain. Kemudian yang kedua biasanya episode psikotik akut. Jadi pada individu tentu yang memiliki kerentanan psikotik bisa akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa dengan berbagai manifestasi berupa perilaku agitasi dan kekerasan. Kemudian sindrom putus obat atau withdrawal, zat dan alkohol, yang juga banyak kebingungan toksik berupa delirium tremens ya. Ini biasanya karena alkohol. Terus juga orang-orang yang depresi, yang mengalami stupor, yang diem, yang murung ya, atau sindrom-sindrom katatonik. Kemudian reaksi stres akut. Sekarang banyak bisa kita jumpai dengan kondisi-kondisi yang karena banyak bencana ya. Terus berupa gambaran konversi disosiatif, misalnya kesurupan atau kecemasan yang sifatnya apa namanya seperti dia mengalami perubahan identitas gitu. Kemudian gangguan panik. Nah, berupa gangguan cemas yang mendadak, sifatnya seringkali berfluktuasi, apakah ini gangguan jantung atau gangguan panik. Kemudian reaksi diekstonik akibat pemberian obat psikofarmaka. Dan kita jangan lupa ya, ternyata kegawat daruratan psikiatri bisa juga diakibatkan karena pemberian obat psikotropika. Nanti kita akan bahas distonia akut. Kemudian yang terakhir, kasus-kasus minor yang mungkin bisa kita jumpai secara tidak sengaja di UGD. Misalnya, barusan juga saya di SMS oleh teman sejawat saya, ada tetangganya yang
mengalami duka cita mendalam sehingga harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Harus dibawa ke UGD karena kesedihannya berkepanjangan. Terus adanya korban pemerkosaan dan bencana. Sekarang ada bencana alam, ada juga bencana yang karena human ya atau human error. Nah, kita harus dalam melakukan layanan emergensi psikiatri, kita harus punya prinsip kunci penting, yaitu dalam sebuah buku dikatakan ada tujuan utama dari layanan psikiatrik emergensi, yaitu yang pertama menyingkirkan etiologi medis dulu ya. Jadi sesuai dengan hierarki gangguan jiwa, kita harus memitigasi dulu F0-nya. Ya, ada nggak gangguan mental organik yang diakibatkan karena cedera kepala atau masalah-masalah di dalam otaknya, dalam brain-nya. Nah, ini yang kita lihat dari gejala dan bagaimana stabilitas kondisi medisnya. Jadi tanda-tanda fisik medis harus menjadi nomor satu. Kemudian menstabilkan krisis akut dengan cepat. Maksudnya apa sih gejala psikologis yang muncul pada pasien itu? Terus tidak memaksakan. Jadi hindari paksaan. Jadi semuanya mengalir dan kita memberikan pendekatannya secara lembut. Kemudian perlakukan dalam pengaturan yang paling tidak membatasi. Artinya jangan ada unsur tekanan ya, karena dia kan udah di stres ya. Nanti kalau dalam UGD-nya ditekan malah makin di stres dan kondisi keparahannya menjadi lebih meningkat. Kemudian tentu yang penting adalah membentuk aliansi terapeutik. Apakah ternyata perlu pemeriksaan lab yang membutuhkan nanti konsultasi dengan dokter sejawat spesialis lain ya, agar kita secara tepat sasaran bisa memberikan intervensi yang sesuai. Kemudian yang terakhir, merumuskan disposisi yang tepat. Artinya kita setelah itu dapat menetapkan diagnosis yang klinisnya dan rencana aftercare-nya. Jadi setelah itu apakah perlu rawat inap ataukah perlu berobat jalan. Nah, ini yang menjadi tambahan ya, di mana dalam psikiatrik emergency prioritas pertama adalah selalu menjaga keselamatan baik staf, baik aman pasien dan aman petugas. Yang meliputi tentunya ruangannya jangan sampai dirusakin ya, karena saya juga pernah kejadian di rumah sakit ketika masih residen ya, ruangannya dihancurin sama pasien jiwa ya. Ya itu juga harus benar-benar ada UGD khusus lah ya. Terus personil lain ada yang ditonjok, ada yang dipukul ya. Ini juga karena mungkin impulsif ya dari pasiennya, atau memonitor senjata. Kalau di luar negeri itu ada CCTV ya. Jadi pada saat awal dia sudah terlihat gitu ada screeningnya ya. Dia bawa senjata tajam nggak, bawa senjata api nggak. Terus akses keluar dari ruangan UGD itu yang sebesar mungkin. Yang kemudian juga do not harm, jangan memberikan bahaya ya, di mana tujuan intervensinya bisa untuk jangka pendeknya tentu keselamatan dirinya, dan secara jangka panjang dia dapat berkolaborasi untuk kemudian kontrol di rumah sakit. Nah, ini adalah beberapa sindrom atau tanda dan gejala dari emergensi psikiatri yang biasanya kita acap kali temukan di UGD, baik di rumah sakit umum maupun di rumah sakit jiwa. Yang pertama adalah yang paling banyak adalah gaduh gelisah atau kegelisahan psikomotor, motoriknya gerak berlebihan. Nah, ini yang paling banyak. Terus jangan lupa yang berkeringat ya, basah pada bagian ketiak atau telapak tangan. Ini juga kita harus pastikan apakah ini kecemasan atau hiperhidrosis ya, atau justru karena masalah organik gitu ya. Nah, ini yang perlu nanti kita pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian adanya tendensi ancaman kekerasan secara verbal. Jadi masuk UGD udah marah-marah, kemudian udah mungkin mengancam staf medis ya, keperawatan ya. Terus ada juga yang mungkin dengan bawaan polisi atau dengan keluarga yang diikat. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Kemudian perburukan dari waham dan halusinasi yang sifatnya mengarahkan kepada salah satu individu. Artinya mungkin ada waham yang sistematis gitu ya, atau halusinasi yang begitu kuat sehingga akhirnya
bisa aja membahayakan kita. Karena saya juga pernah kejadian ketika di UGD, karena pasiennya ada di mobil nggak mau keluar, terus saya datengin, saya pernah hampir ditarik ya seneli saya gitu ya. Waktu itu saya kurang waspada juga ya, dan ini yang penting ya, karena pasien itu sebenarnya nggak tahu kondisinya karena mereka bingung gitu ya, dan kita yang sehat harusnya bisa lebih lebih preparing ya untuk berjaga-jaga. Terus riwayat perilaku kekerasan yang berulang. Jadi melakukan kekerasan bisa fisik ya kepada badannya sendiri atau kepada orang lain. Membenturkan pintu dan meja di UGD. Nah, ini yang biasanya perlu menjadi tendensi awal nih. Terus juga ada yang mulai berteriak atau berbicara sendiri dengan suara-suara yang keras gitu ya, yang akhirnya membuat staf di UGD-nya kewalahan ya. Nafas yang cepat juga ya. Mungkin apakah dia ada kewaspadaan ya, terus palpitasi, peningkatan detak jantung dan pupil mata yang melebar. Nah, ini misalnya apakah ada penyalahgunaan zat ya, ini yang harus kita prediksi. Nah, ini adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan yang menjadi indikasi emergensi psikiatri yang dibenarkan secara medis ya, yaitu apabila individu tersebut sudah memberikan unsur-unsur atau elemen-elemen ancaman atau penyerangan secara langsung. Jadi udah mulai masuk UGD, sudah mulai menyerang. Hati-hati nih ya. Jadi harus ada tim dari satpam ya, biasanya kami di rumah sakit jiwa ada satpamnya yang memang sudah dilatih untuk menangani pasien-pasien dengan kekerasan dan agitasi agresivitas. Terus menolak untuk bekerja sama. Jadi artinya tidak percaya dokter, kemudian tidak merasa sakit, padahal sebenarnya keluarga sudah kewalahan gitu ya, ini ya. Terus menatap secara tajam dengan pandangan yang sinis dan kemarahan gitu ya. Terus kegelisahan motorik, mondar-mandir nggak jelas gitu ya, kemudian tanpa tujuan ya, kemudian juga naik-naik, bahkan ada yang sampai naik-naik ke meja UGD ya. Terus gerakannya yang tanpa tujuan. Hati-hati nih, apakah ini suatu sindrom akibat EPS misalnya gitu ya. Terus labilitas afektif, gampang marah, sensitif, baper, mudah tersinggung, nggak bisa dicolek sedikit langsung main tangan ya. Terus berbicara secara keras, ya ini agresivitas secara verbal, mudah marah, ya iritabilitas, terus perilaku mengintimidasi, baik itu kepada perilaku rawat atau kepada asisten di rumah sakit, ya. Terus agresi terhadap properti, jadi merusak barang, ya baik itu di rumah atau bahkan tendensi di rumah sakit di UGD. Yang terakhir, perilaku verbal yang sifatnya merendahkan dan memusuhi dari petugas medis. Dan ini yang bisa kita lakukan emergensi psikiatri. Nah, bagaimana sih kita? Kita tentu mempunyai strategi ya dalam menangani pasien-pasien yang memiliki tendensi menggunakan serangan kepada kita secara verbal nih. Bagaimana sih kita cara menghadapi omongan mereka ya? Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita gunakan ketika kita sebagai mungkin dokter umum atau residen ya yang sedang bekerja di UGD rumah sakit jiwa gitu ya. Ini misalnya yang pertama menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh individu pasien itu dengan retorika atau intonasi yang lembut, sederhana dan jujur. Jadi nggak usah katanya banyak-banyak ya, singkat, padat, jelas ya. Terus bersikap empati. Empati itu sebenarnya gimana sih? Ya kita bisa meraba rasakan bagaimana sih kondisi pasien yang lagi psikotik, hanya kambuh ya, halusinasi, waham ya. Jadi kita oh iya dia lagi seperti itu, dan kita bukannya malah nantangin dia atau malah ajakin gelut atau bertengkar atau karena dia nggak bisa kita kita edukasi gitu ya pada saat itu karena psikotiknya begitu full blown, begitu kental ya. Terus juga harus tenang ya. Nah, ini memang perlu jam terbang sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bisa dilatih. Kemudian menjauhkan tangan kita terlihat ya. Jadi jangan
karena mungkin ada kecurigaan mereka ingin langsung menonjok kita atau memukul. Jadi istilahnya kita jauhkan sifat yang memakai tangan kita gitu. Jadi lebih baik dengan omongan, tapi tangan kita sampingkan ke bagian sisi kiri dan kanan. Kemudian pintu UGD atau pintu ruangan emergensi harus tetap terbuka secara luas ya. Jadi agar kita juga bisa selamat dari selamat pasien dan petugas kita ya. Terus menjaga jarak. Nah, ini yang kita sering lupakan, kita terlalu mendekat ya. Jadi kalau bisa satu lengan dari pasien, artinya agar kita tidak kena tonjok ya. Terus tetap berada di sisi pasien. Jadi jangan selalu berhadap-hadapan. Nah, ini ya yang kita harus membiasakan. Kemudian bahasa tubuh ya, retorika kita menggunakan bahasa tubuh yang tidak mengancam dengan bahasa-bahasa yang tadi tidak nantangin ya. Yang terakhir memakai pernyataan-pernyataan yang sifatnya reflektif dalam menjawab apa yang disampaikan oleh pasien daripada menghakimi dia atau menyalahkan dia. Nah, tadi adalah strategi yang secara verbal ya. Nah, ini sekarang kita bicara tentang Halo, Dokter Isa. Masih di mute, Dok. Halo, Dok. Belum terdengar suaranya di sini, Dok. Halo, Dokter. Bisa mendengar suara saya? ya apa sudah terdengar? Sudah terdengar Oke, sekarang, Dok. maaf ini agak error. Saya kembalikan lagi untuk materinya ya, maaf, maaf. Baik, Dok. Siap. Iya. Ya, apa sudah terlihat lagi? Belum, Dok. Oke.
Screen share ya. Bentar, saya buka dulu. Apa sudah terlihat? Sekarang sudah terlihat, ya. dokter. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Oke, baik. Mohon maaf ada sinyalnya tadi redup. Nah, dalam menghadapi pasien dengan tendensi ada serangan fisik, tentu kita tadi harus memanggil bantuan ya, karena kita perlu bantuan. Biasanya ada kayak panic button gitu ya, atau tombol panik ya, atau kalau di luar negeri ada kayak di film Panic Room gitu ya. Nah, kita ini adalah panggilan untuk memanggil bantuan. Jadi ada tombol-tombol yang kita untuk menghadapi kewaspadaan terhadap pasien-pasien yang mempunyai tendensi fisik. Terus juga kalau kita sudah berhadapan-hadapan, akhirnya kita harus bisa menangkis tendangan dengan kaki kita sendiri ya. Terus juga menangkis pukulan dengan tangan kita sendiri ya. Jadi istilahnya ya kita ada latihan-latihan fisik juga nih harus perlu ya. Atau kita mungkin flight ya, atau melarikan diri gitu ya, atau kabur istilahnya, itu juga harus juga ya. Karena mungkin sudah kita tidak punya cukup energi untuk berhadapan ya. Terus juga kalaupun mau hadapi individu pasien itu secara kesamping ya. Jadi jangan face to face ya, jangan depan ketemu depan, jangan head to head gitu ya, nggak boleh kepala ketemu kepala ya. Terus kalau kita ternyata sudah tergigit, jangan menarik bagian yang digigit oleh pasien ya. Tapi sebaliknya paksa bagian yang digigit itu ke sudut ruangan, ruangan mulut ya, ruang mulut atau hidung penggigit agar dia nggak bisa bernafas, sehingga akhirnya dia secara spontan membuka kaitannya dari gigitannya tersebut gitu ya. Dan apabila terjadi tersedak, ini biasanya pasien-pasien yang darurat ya, tekuk dagunya ke dada untuk menjaga jalan nafas. Kalau misalnya tadi ada darurat ya. Nah, ini mungkin yang dauratan fisik kita harus juga punya ya. Terus apabila pasiennya menjambak rambut kita gitu ya, gunakanlah tangan kita ini untuk mengontrol tangan pasien. Jadi kita pegang tangannya untuk segera bisa melepaskan jambakannya gitu ya. Kemudian dalam masalah psikiatrik ini tentu tidak bisa lepas dari gawat darurat medik, karena dalam beberapa kasus UGD psikiatrik kita akan menjumpai masalah-masalah yang terkait medis ya, di mana yang paling utama adalah GMO nih, delirium. Deliriumnya bisa tadi delirium karena penggunaan alkohol ya, delirium tremens ya, atau kondisi yang mengancam jiwa, misalnya emang ada masalah-masalah organik di dalam otaknya. Kemudian sindrom neuroleptik maligna, ini biasanya kegawat daruratan yang diakibatkan karena penggunaan yang lama dari obat antipsikotik ya, bisa muncul demam ya. Kemudian juga yang juga banyak yang saya garis bawahi ini adalah sindrom ekstrapiramidal atau EPS. Kemudian yang baru juga ada sindrom serotonin. Ini tapi saya belum pernah menemukannya ya. Ini yang biasanya karena penggunaan obat antidepresan SSRI yang sudah panjang gitu ya. Terus yang paling banyak juga overdosis obat-obat psikiatri, withdrawal atau putus zat adiktif ya. Kemudian pasien agitasi akut dan kekerasan atau agresivitas, tentu kita harus dalam memitigasinya harus mempertimbangkan juga kalau dia tuh ngamuknya kenapa gitu ya, apakah karena ada masalah medisnya gitu ya, ada kejang, hipoksia, ada masalah metabolik ya, ada endokrin ya, atau karena diinduksi oleh zat narkoba gitu ya, atau dia mengalami intoksikasi, misalnya karena minum alkohol jadi ngamuk-ngamuk, atau inhalans ya,
misalnya yang dihirup, atau yang paling banyak juga mungkin amfetamin ya, stimulan ya. Kemudian apakah karena gejala withdrawal ya atau putus alkohol dan zat seduktif, dan tadi delirium tremens ya atau intoksikasi kebingungan yang toksik. Ada juga mungkin tadi agitasi akutnya atau kekerasannya karena ditimbulkan karena kondisi psikiatrik yang jelas, misalnya ada gejala halusinasi dan waham dari gejala-gejala psikosis ya, atau bentuk-bentuk kepanikan yang parah ya, neurosis ya, ada gangguan kepribadian ambang dan antisosial ya, kemudian juga stres interpersonal ya, mungkin ada tekanan-tekanan yang terkait dengan kondisi di lingkungan rumah dan masyarakatnya, dan yang terakhir social maladjustment, artinya keterhubungan sosial yang kurang baik. Nah, sehingga tentunya kita perlu yang namanya assessment ya. Jadi berbagai langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam asesmen pasien emergensi psikiatri adalah yang pertama adalah pemeriksaan visual pasien ya. Jadi kita mengobservasi pasien tersebut, kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana penampilannya, bagaimana tatapannya dia ya. Apakah pasien bisa diwawancari apa enggak gitu ya. Terus riwayat dari keluarga atau pendamping tentang kondisi akutnya. Jadi jangan nggak tahu ceritanya gitu. Jadi kalau bisa yang nganter itu yang memang tahu kejadiannya dan tahu historisnya, tahu kronologisnya. Terus kalau memang ada kondisi yang darurat, segera mungkin kita apakah ada delirium ya, mungkin penurunan kesadaran ya, tuh. Terus tentunya kalau misalnya diperlukan, apakah perlu intervensi segera? Misalnya mungkin secara verbal dulu kita menawarkan bantuan atau pengobatan secara sukarela, artinya mau nggak pasien kita tolong gitu ya, atau ternyata bantuan injeksi atau pengekangan atau seklusi harus kita berikan juga karena pasiennya tidak kooperatif. Dan yang paling penting tadi di dalam emergensi psikiatri kita harus menyingkirkan etiologi medisnya dulu ya. Jadi tentu perlu cek tanda vital, riwayat medis yang mana perlu pemeriksaan fisik minimal tanda-tanda vital ya, dan pemeriksaan kognitif singkat karena seringkali mungkin pasien ini delirium atau demensia atau pikun ya. Nah, makanya pada kasus-kasus psikiatri kita harus warning, memberi perhatian khusus kepada yang usia di atas 40 tahun. Kemudian usia di bawah 12 tahun. Kemudian awitan gejala psikiatriknya baru pertama kali atau akut ya. Awitannya akut dan baru pertama kali. Apakah perjalanan gangguannya berfluktuasi ya? Kalau berfluktuasi hati-hati organik nih. Kemudian ada tidaknya penyakit medis atau neurologi ya. Kemudian juga apakah ada riwayat psikiatrik sebelumnya, dan tentunya cek narkoba ya, apakah ada penyalahgunaan zat dan alkohol. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan dalam memitigasi dugaan-dugaan penyebab medisnya. Ya, sekali lagi karena seorang psikiater adalah dokter, maka kita perlu memeriksa pasien tersebut secara physically, yaitu yang pertama kesadarannya berkabut atau kompos mentis nih, apakah ada disorientasi ya, apakah dia masih mengenali orang, waktu, tempat dan situasi dia berada saat ini gitu ya. Kemudian tanda-tanda vital apakah ada yang abnormal ya. Ya, oke. Ya, tadi apakah tadi ada ya tanda-tanda vitalnya ya, perhatian tadi ya. Apakah ada penyakit medis atau neurologisnya? Karena pasien-pasien psikiatris seringkali berdampingan dengan penyakit-penyakit saraf ya. Hati-hati karena kebanyakan orang-orang yang depresi, orang-orang yang gangguannya organik ya, atau ada meningitis, radang otak, kebanyakan gambarannya mirip-mirip kayak orang depresi. Terus apakah ada riwayat psikiatrik sebelumnya?
atau penyalahgunaan zat dan alkohol. Ya. Nah, tadi kita masuk ke dugaannya ya. Jadi kita jangan lupa tadi memeriksa tanda-tanda vitalnya apakah ada abnormal, apakah nah ini yang menjadi perhatian ya. Kalau bentuknya halusinasinya visual atau penciuman, hati-hati itu GMO ya, gangguan mental organik ya. Jadi hati-hati karena biasanya kepada orang-orang psikosis yang kental adalah halusinasinya pendengaran atau auditorik. Kemudian ada nggak defisit kognitif ya kita sehingga perlu kita melakukan investigasi mendalam dengan pemeriksaan penunjang yang sesuai ya, bisa dengan laboratorium gitu ya. Ya, laboratorium gitu itu kita periksa ya. Nah, apa sih yang di laboratoriumnya? Biasanya fungsi lever, ya, fungsi hati, fungsi ginjal, ya, kemudian pengecekan elektrolit dan biasanya saya ada pemeriksaan ureum kreatinin gitu ya, itu bisa dilakukan. Kemudian juga pemeriksaan darah ya, khususnya gula ya, sama cek darah rutin. Serta EKG. Nah, kita seringkali lupa nih, karena beberapa pasien-pasien psikiatri biasanya ada kalau yang misalnya ini obat-obat jiwa ada yang bikin prolong kite gitu ya, atau jadi EKG-nya nggak normal. Nah, itu harus dicek ya, agar kita bisa deteksi sedini mungkin. Kemudian pemeriksaan toksikologi ya, apakah perlu cek narkoba ya, kemudian pemeriksaan zat narkoba tadi ya, toksikologi. Terus yang terakhir kalau sekarang nih banyak orang yang menggunakan alkohol secara berlebihan sehingga terjadi intoksikasi gitu ya, atau kita perlu BAC ya, blood alcohol concentration. Kemudian kalau memang rumah sakitnya canggih, kita bisa lakukan brain mapping ya, neuroimaging, CT scan atau lumbar fungsi ya. Kemudian kadar amonia juga bisa kita lakukan. Kemudian mendeteksi masalah-masalah fisik seperti kardiovaskuler, gangguan pernafasan, dan sindrom metabolik. Nah, dalam penentuan obat, kita juga harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi khusus, seperti apakah pasien itu hamil, misalnya dia psikosis postpartum, misalnya gitu ya, atau psikosis pada kehamilan gitu ya, atau dia mengalami extrapiramidal syndrome, kemudian penyalahgunaan zat dan alkohol, penyakit paru obstruktif kronik ya, terus lansia yang lemah gitu ya, yang tanda vitalnya nggak cukup bagus, masalah jantung, terus yang terakhir retardasi mental atau gangguan perkembangan. Kemudian masalah penting lain yang harus menjadi perhatikan, kita harus mendokumentasikannya dengan baik ya, karena bisa aja nanti banyak sekarang lawyer-lawyer yang suka iseng gitu ya, dianggapnya malpraktek. Jadi kerahasiaan, dokumentasi, komunikasi, dan inform consent harus disediakan dalam emergency psikiatri. Enggak emergency psikiatri, semua emergency medis, semua itu harus wajib ya. Karena untuk mencegah terjadinya apa namanya apa ini apa hukum gitu, jeratan hukum gitu ya. Nah, ini kondisi-kondisi medis yang bisa dijumpai pada emergency psikiatri ya. Ini secara besarnya, secara garis besar adalah yang pertama akatisia akut ya. Di mana apa sih akatisia ini? Mohon maaf, dokter. Ya. Waktu pemaparan materi tinggal 5 menit. Baik. Saya akan segera ini. Baik, ini akatisia akut ya, ini bisa dibaca nanti dan ini berupa gerakan-gerakan yang sifatnya mondar-mandir, tapi bukan karena gejala psikiatrik, tapi karena efek dari obat penggunaan obat antipsikotik yang lama. Makanya diberikannya diazepam. Nah, ini bisa dibaca ya. Kemudian distonia akut. Nah, ini gambaran yang bagian dari tanda sindrom ekstrapiramidal. Ini biasanya kita penata laksanaannya
dengan difenhidramin dan ditambah sulfasatropin. Tapi sebenarnya sih kalau di luar negeri benstrofin ya, benzodiazepin yang dicampur sama atropin. Tapi di kita adanya sulfasatropin. Sebenarnya untuk atropinnya itu untuk supaya nggak ngeces gitu ya, karena pada distonia akut bisa dijumpai kesulitan menelan ya, sehingga lidahnya peluh ya, sehingga liurnya jadi banyak. Nah ini atropin gunanya itu. Kalau difenhidramin untuk mengatasi kekakuan otot dan otot-otot yang seperti tegang gitu ya. Nah ini bisa dibaca, dan obat tabletnya nanti ada antikolinergik, bisa trihexyphenidyl. Katatonia ini juga salah satu kegawat daruratan, biasanya bisa gerakan berulang-ulang, bisa juga gerakannya mematung. Nah ini tentu kita biasanya penangannya dengan benzodiazepin atau kalau memerlukan tindakan dengan ECT. Kalau pasiennya tidak berespon, kita juga harus waspada bagaimana penanganan ABC-nya, imobilisasi dan cairannya secara intravena, apakah ada masalah-masalah yang menyertainya justru karena fisik ya atau medis ya. Nah ini kita harus berpikir kejang, keracunan, bagaimana asupan makanannya, cedera kepala ya. Nah dengan percobaan bunuh diri, nah ini juga banyak ya. Dan yang paling penting adalah ini tentunya adalah pertimbangan apa yang mendasari dia untuk bunuh diri, apakah ada bukti mengenai depresi, alasan mau mati, penggunaan zat dan alkohol, atau dia overdosis obat, pikiran dan rencana dan upaya ini sudah berulang atau baru pertama kali, self harm-nya, ya. Kemudian gangguan yang menyertai biasanya gambaran depresi, bipolar, ya cemas, atau kepribadian ambang dan antisosial. Kemudian riwayat bunuh diri sebelumnya, dan apakah sudah pernah ditata laksana sebelumnya, memiliki diagnosis medis tertentu, ya, atau sampai dioperasi atau mengalami rawat inap fisik, ya. Kemudian penyalahgunaan zat dan alkohol. Nah ini situasi-situasi yang biasanya menjadi penyebab dari kasus suicide, ini juga bisa dibaca ya. Tentunya yang paling banyak adalah ciri kepribadian tertentu dan masalah dinamik dari kondisi psikologis pasiennya. Delirium tremens ini biasanya karena penggunaan alkohol ya, putus minum alkohol ya, sehingga tentu penanganannya bisa dengan kita deteksi apakah dia menggunakan benzodiazepin juga, tapi pertimbangannya kita bisa berikan B6 dan obat antipsikotik dengan dosis rendah untuk mengatasi kebingungannya. Kemudian agitasi akut, nah ini yang paling banyak ya, yang mana gerakan motoriknya gerak terus-menerus, ya nggak bisa henti, nggak bertujuan, mondar-mandir ya. Dan ini yang sering kali dijumpai, tentu kita harus memitigasi apakah ini organik atau bukan. Asesmen ya sekali lagi penyebabnya, komplikasi dari penyakit tertentu, intoksikasi, ataukah karena dia EPS gitu ya. Ini harus jelas. Tata laksana sekali lagi ini yang menjadi highlight. Ya kalau dulu ada pemberiannya dengan antipsikotik, yaitu biasanya chlorpromazine, dan kalau di luar negeri pengembangan dari chlorpromazine yaitu levomepromazine ya. Terus kalau lini pertama kita di sini pakainya olanzapine ya, untuk bisa ada gejala-gejala psikosis yang jelas gitu ya kalau agitasinya kena psikosis. Yang kedua adalah haloperidol. Kemudian benzodiazepin ya, diazepam bisa kita gunakan, dan kalau di luar negeri juga menggunakan fenobarbital. Ya ini kalau misalnya memang yang darurat nggak ada gitu ya. Kemudian pendekatan ya ini tadi kepada pasien kita menjaga jarak, penampilan kita fokus, terus juga berbicara yang sesuai dengan pertanyaan saja, dan stabilisasi. Ini pengekangan, restrainnya bisa secara fisik, bisa secara sedasi, tentu dengan benzodiazepin secara intramuskular dan intravena, atau pengekangan kimia yang sifatnya memerlukan obat-obat antipsikotik, neuroleptik dengan dosis yang sesuai untuk kebingungannya. Nah ini algoritmanya ini juga bisa dibaca, ini yang digunakan secara mudah ya, agar kita bisa menentukan apakah ini organik atau non organik. Kemudian ini agent obat untuk agitasi akut yang sekarang lagi banyak lagi happening ya,
untuk intramuskular midazolam. Saya di Malaysia waktu studi banding ya di Rumah Sakit Jiwa Johor Bahru Malaysia, kita ngelihat pakainya midazolam. Di Singapura juga pakai midazolam. Terus ketamin juga, ini salah satu agen anestesi yang sekarang dikembangkan untuk agitasi akut dan agresivitas ya. Ini ziprasidon cuma belum ada di Indonesia. Ini antipsikotik yang katanya cukup bagus juga. Dan terakhir juga di Indonesia mau dikembangkan injeksi lorazepam. Tapi hati-hati, lorazepam tidak boleh digabungkan dengan obat antipsikotik yang tertentu misalnya ya. Di sini yaitu olanzapin karena bisa depresi pernapasan. Terus ini algoritmanya juga bisa dibaca ya. Ini oke. Nah ini tadi ya penentuan dosis intramuskular untuk lorazepam, haloperidol, CPZ, ziprasidon dan olanzapin ini bisa dibaca juga. Demikian ini daftar pusaka yang saya peroleh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya. Baik, terima kasih dok atas pemaparan materinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Isa mengenai kegawat daruratan psikiatri, kemudian ada juga emergensi psikiatri, kemudian ada solusi layanan, faktor risikonya, kemudian tujuannya, dan lain sebagainya. Nah, dok, saat ini kita mau masuki sesi diskusi dan tanya jawab, dok. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, ini adalah apa penyebabnya episode psikotik akut, dok? Itu kira-kira yang menyebabkan apa, dok? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa sih sebenarnya yang tadi mendasari kok ada orang yang psikosisnya baru pertama kali gitu ya, atau akut dan mungkin sementara? Ya, sebenarnya gini. Dari penelitian ya, 25% pasien memiliki kontribusi psikosis dari genetik ya. Jadi apa mungkin kita harus ngecek riwayat genoma pedigree pohon keluarganya atau riwayat siklus keluarganya. Jadi memang dia punya kerentanan atau yang kita bilang vulnerability untuk mengalami psikosis karena genetiknya ada ya. Jadi biasanya dipicu dulu oleh stresor ya. Jadi nggak mungkin kalau ujuk-ujuk psikosis akut tuh munculnya nggak ada sebabnya. Biasanya kalau psikosis akut biasanya ada penyebabnya dulu ya. Nanti kekambuhannya yang bisa nggak jelas gitu ya. Apa ada pemicu, pemantik atau kambuh sendiri. Begitu dari saya. Baik, dok. Terima kasih. Berarti psikosis itu tentu saja ada penyebabnya ya, dok. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih, dokter. Izin bertanya, dokter. Saya dapat pasien di klinik dengan keluhan susah tidur dengan riwayat penggunaan alprazolam secara rutin tapi bukan dari dokter spesialis. Apakah edukasi tepat dan penata laksaan lanjutnya bagaimana, dok? Baik, terima kasih. Ya, memang yang lagi happening itu kan sekarang penyalahgunaan benzodiazepin ya, khususnya alprazolam ya. Nah, yang perlu kita berikan edukasi betul sekali ya, bahwa kalau dari penggunaan yang lebih dari 3 bulan, artinya kita harus waspadai ya, apakah ada nanti kecenderungan untuk mengalami yang namanya toleransi ya, atau justru dosisnya jadi meningkat atau terjadi adiksi. Nah, biasanya kita pada orang-orang yang awalnya mungkin gangguan tidur ya, tapi kalau misalnya berkelanjutan ya, mungkin kita harus deteksi apakah ini sebenarnya bukan gangguan tidur, tapi memang dia datang untuk penyalahgunaan zat karena dia memerlukan obat itu karena adiksi. Nah, biasanya kalau orang-orang insomnia yang betul-betul murni ya, itu akan membaik ya. Dan juga kita harus mitigasi etiologi apa sih yang mendasari insomnianya itu terjadi. Apakah ada masalah biologis gitu ya, apakah primer gitu maksudnya insomnianya, ataukah sekunder dari gangguan psikiatri. Kalau misalnya gangguan psikiatrinya bisa ditanganin dengan obat, tentu insomnianya akan membaik. Demikian. Baik, dok. Untuk pertanyaan berikutnya, dok.
bagaimana untuk screening awal kelainan jiwa yang paling mudah dan praktis yang bisa dilakukan di layanan primer atau tempat praktik mandiri, terutama screening untuk ibu hamil untuk mencegah terjadinya postpartum blues, bahkan depresi postpartum. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang kasus-kasus depresi postpartum ya atau psikosis postpartum ini ada ya di namanya di bidang obstetrik ya, di bidangnya Dokter Hayu ini ya. Cuma kadang-kadang yang penting yang kita bisa lakukan asesmen dulu ya. Jadi sudah ada beberapa instrumen yang divalidasi untuk mendeteksi kecenderungan atau kemungkinan terjadinya baby blue syndrome. Kita bilangnya juga depresi postpartum gitu ya, atau depresi antenatal juga bisa ya. Itu biasanya pakai di kita ada instrumen yang sudah divalidasi namanya Edinburgh postpartum depression. Jadi skala postpartum depression untuk yang dari Edinburgh Inggris itu sudah divalidasi, dan itu saya rasa bisa googling juga ya di internet, sudah ada instrumennya dan sudah di bahasa Indonesia. Karena yang penting kita screening dulu deh, kita bisa tanyakan itu secara dia atau ngisi self report ya, dia langsung ngisi. Artinya assessment dengan wawancara atau dengan tools instrumen yang sudah divalidasi. Demikian. Baik, dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dok. Izin bertanya, dok, apakah pasien trans bisa diberikan diazepam? Apabila bisa, itu dosisnya berapa? Dan apakah drug of choice dari trans atau dari mana, dok? Baik, terima kasih. Ya, memang kasus-kasus trans kesurupan ini happening juga ya di Indonesia, apalagi kental dengan muatan budaya ya dan agama ya. Ya, yang bisa kita lakukan ya pada kasus trans ini yang penting adalah pendekatan budaya dan tradisional, yaitu kita singkirkan dulu ya individu yang pertama kali trans itu siapa. Misalnya di dalam sekolah ya, di dalam ruangan itu kan pasti ada satu anak yang benar-benar rentan, emang betul-betul istilahnya jelas transnya gitu ya. Nah, biasanya teman-temannya itu cuma ngikutin atau kayak terinduksi, ikutan aja gitu ya. Nah, kita harus ambil ya, kita pisahkan individu yang trans itu, biasanya sih perempuan ya, tapi kalau laki-laki trans itu mungkin agak ke Mayu ya, itu kita pisahkan di ruangan terpisah gitu ya, agar dia tidak menginduksi teman-temannya. Dan tadi kalau pendekatannya tadi dengan kalau dia kan darurat di sekolah gitu ya, kan nggak ada obat-obatan ya, kita bisa dengan spiritual ya. Nah tadi kalau misalnya uh, uh, bisa dibawa ke UGD nggak? Ya bisa juga ya. Terus kalau tindakannya perlu injeksi ya biasanya kita karena dia dasarnya dari kecemasan ya, kita berikan injeksi benzodiazepin ya. Dan kalau di luar negeri biasanya yang paling bagus ya Casplang gitu ya, lorazepam. Walaupun di Indonesia baru sekarang mau dikembangkan. Bahkan kita ya kalau di tradisional di daerah-daerah ya diazepam lah ya. Kalau di luar negeri, di negara tetangga pakainya midazolam. Jadi bisa dipergunakan pemberian benzodiazepin, tentu dengan dosis yang disesuaikan dengan berat badan anak tersebut. Demikian. Baik, dokter. Berarti dosis dari diazepam ini sesuai dengan umur anak tersebut gitu ya, dok ya? Betul sekali. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dok. Bagaimana tata laksana kegawat daruratan psikiatri pada kasus skizofrenia infartum? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, memang kalau kita bisa jumpai juga ya, mungkin dia skizofrenia dan dia hamil ya. Kemudian dia melahirkan, akhirnya karena ketidakseimbangan hormonal akibat proses persalinan, akhirnya dia
timbul tuh psikosisnya ya. Nah itu ya nanti kita akan berikan obat yang misalnya dosis dulu tuh berapa sih? Kita akan coba lihat rekam mediknya ya. Oh dulu tuh obatnya bagus dengan dosis sekian ya. Kita akan berikan dulu dengan dosis yang yang terakhir gitu ya. Tapi kalau biasanya dia udah maintenance ya kita teruskan dulu aja ya. Terus kalau memang kegawat daruratan janinnya itu apa namanya sangat riskan untuk takut ada masalah nggak nih nanti dengan antipsikotik dikasih obat ibunya nanti ke janin nggak. Kalau memang kegawat daruratan ibunya takutnya dia membahayakan janin, misalnya merusak kehamilannya gitu ya, apa misalnya nonjokin perutnya atau babynya jadi terancam, ya kita harus memberikan obat antipsikotik. Tapi dengan tadi dulu obat skizofrenia dosisnya berapa, dan kita akan kembalikan dahulu pada sesuai kondisi akut, nanti kita akan kurangi secara perlahan-lahan. Demikian. Baik, dokter, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, dok. Yang pertama, bagaimana penanganan terapi sindrom ekstrapiramidal di puskesmas, dok? Itu bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang sindrom ekstrapiramidal ini akan juga datang ke puskesmas ya, karena seorang dokter umum kan sudah koas ya. Dia udah punya kompetensi untuk memberikan misalnya kegawat daruratan EPS gitu ya. Nah, obatnya ada di puskesmas ya. Kalau misalnya memang tadi kekakuan nggak bentuknya, rigiditas gitu ya, otot-ototnya seperti ketarik ke satu sisi, atau dia ada tremor, Parkinson ya, kemudian tadi distonia ya atau akatisia, kita berikan injeksi diazepam ya. Jadi ada di puskesmas. Terus kalau misalnya sampai liurnya banyak gitu ya, kita tadi saya sampaikan ada sulfasatropin. Tapi yang ampul ya, biasanya sih sediaannya yang 0,25 miligram ya sulfasatropin. Kemudian kalau yang misalnya untuk dia lemas supaya rileks ya, ya diphenhydramin ya juga untuk mengatasi distonianya ya, itu biasanya yang sediaan ampulnya 10 miligram. Kalau secara indikasi bisa sampai 50 miligram. Tapi biasanya kita cukup 1 ampul dulu deh. Nanti kita observasi setiap 30 menit apakah masih ada kekakuan. Kalau misalnya memang udah 50 miligram diphenhydramin tidak memberikan kemajuan ya kita baru bisa berikan juga kombinasi dengan diazepam. Tapi biasanya sih saya 1 atau 2 kali diphenhydramin sudah bagus ya. Kalau sampai 50 itu saya rasa mungkin berat banget ya ininya EPS-nya ya. Karena saya biasa dengan 1 ampul 10 miligram sudah bagus gitu. Tapi kalau nggak bisa juga ya saya suntik lagi kombinasi dengan sulfasatropin. Kalau masih belum bagus saya kasih diazepam juga untuk merilekskan motorik ototnya. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir, dokter. Nah, ini adakah korelasi antara gangguan psikis hamil yang menyebabkan hipertensi dalam kehamilan itu atau tidak, dok? Bagaimana maksudnya hipertrans? Gimana maksudnya tadi? Adakah korelasi khusus antara gangguan psikis ibu hamil yang menyebabkan hipertensi? Oh, iya, iya. Jadi kalau kita bisa hubungkan ya memang kalau terjadinya stres ya pada ibu hamil ya tentu akan mempengaruhi juga otonomik dari sistem saraf otonomnya ya. Ya bisa aja jadi ada tadi hipertensi ya, jadi peningkatan tanda vital tekanan darahnya meningkat ya bisa ya. Nah ini yang kita bilang psikosomatis ya. Jadi kondisi tekanan-tekanan pada mungkin dia tertekan pada kehamilannya gitu ya, kemudian menginduksi mungkin dia punya riwayat hipertensi, punya riwayat darah tinggi juga gitu ya, sehingga akhirnya timbul gitu ya. Dan ini makanya kita harus punya kerjasama aliansi terapeutik dengan dokter spesialis kebidanan juga ya untuk memberikan manajemen yang tepat dan akurat. Jadi saya rasa bisa saja begitu ya, kondisi-kondisi tekanan kan yang namanya
menghadapi persalinan atau apa namanya punya baby, apalagi baru pertama kali punya anak ya, itu memang kan sudah diteliti ya, memang faktor risikonya sangat tinggi, apalagi usia muda, apalagi maaf misalnya kehamilan yang tidak diharapkan ya, kemudian juga punya problem dulu hamil dulu apa persalinnya sulit gitu ya, jadi dia mungkin ini anak kedua gitu ya, pada kehamilan sebelumnya dengan seksosesaria gitu ya, nanti dia udah cemas duluan sehingga mempengaruhi viabilitas dari tekanan darahnya. Jadi sangat sangat memungkinkan sekali, makanya perlunya kolaborasi. Demikian. Baik, dokter, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua yang hadir dalam webinar siang ini.